Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak Indonesia, anak-anak soleh? Ketemu lagi dengan Bunda dan Caca di Suara Gersik. Wah, anak-anak, hari ini jangan lupa bersyukur kepada Allah. Pastikan ya, insya Allah Bunda tahu kalian pasti bersyukur kepada Allah. Setiap bangun tidur, jangan lupa mengucapkan doa, baik itu doa bangun tidur ataupun doa rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, Ca, kamu gimana kabarnya hari ini, Ca? Aku pun, aku senang. Oh iya, kamu senang? Iya. Kenapa senang? Karena aku ketemu teman-teman lagi. Oh, karena kamu ketemu teman-teman lagi ya ternyata, Masya Allah. Kamu seneng gak sih, Ca, ketemu teman-teman walaupun kita terpisah dengan ruang, jarak dan waktu? Senang pun. Teman-teman juga di rumah pasti senang kan ya? Oh iya pasti tuh, mereka jawab senang. Nah gitu. Oke, Ca, kita kira-kira hari ini mau ngapain ya, Ca? Maksud Bunda, hari ini Caca mau berkisah atau Bunda yang berkisah? Bunda aja. Oh Bunda aja. Terus Caca ngapain? Aku dengerin. Oh yang cerita Bunda gitu. Iya. Oh ya wes. Teman-teman, Bunda mau tanya nih, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Tuh, yang masih lengkap kedua orang tuanya angkat tangan. Wih banyak, Ca, ternyata teman-teman yang di rumah masih lengkap, punya mama, punya papa, punya ayah, punya ibu, punya emak, punya bapak. Oh iya, punya emak, punya bapak. Kamu sih tahu aja sih, Ca. Terus ya intinya masih punya kedua orang tua gitu ya. Pesan Bunda tuh sebelum Bunda mau bercerita nih, teman-teman harus menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar. Tumben Caca pintar, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, teman-teman, hari ini Bunda akan berkisah tentang sesuatu yang kisah ini terjadi jauh sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dengerin kan ya? Oke, dengerin sebentar. Caca bisa duduk dulu kah? Aku? Iya, duduk dulu ya. Iya pun siap. Oke, Caca duduk dulu ya, oke? Nah, tapi nggak boleh tidur. Nanti kalau Caca tidur ngorok jadinya. Caca duduk aja di sini, oke? Siap. Ya, sudah jangan ngeweh. Dah diam. Gini. Nah, hari itu tiba-tiba seorang ibu datang menemui anaknya. Dia panggil-panggil anaknya. Juraij, Juraij. Tapi ternyata setelah beberapa kali dipanggil, sang ibu tidak mendengarkan suara sahutan dari si anak. Akhirnya si ibu dongkol. Dipanggil kak dengerin. Akhirnya pulang. Ada riwayat lain, akhirnya ibunya membiarkan. Terus setelah itu, keesokan harinya juga seperti itu. Dia panggil-panggil. Juraij, Juraij, Juraij. Masih nggak ada jawaban, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira Juraij ngapain ya? Nah, si ibu mulai marah. Kemarin dipanggil, didatengin ke rumahnya dipanggil, gak nyaut. Hari ini juga gitu, gak ada suara. Keesokan harinya, ketiga kalinya, datang lagi si ibu memanggil si anak lagi. Juraij, Juraij, Juraij. Dengan suara yang sedikit keras, teman-teman. Juraij. Kemana sih anak ini? Dipanggil dari tadi kok gak dengerin. Sementara ternyata teman-teman,
ternyata tahu nggak kira-kira apa yang terjadi? Ternyata di dalam si Juraij lagi beribadah, lagi sholat ternyata. Sementara dalam hatinya Juraij itu berpikir, aku hentikan sholatku atau aku lanjutkan, aku memenuhi panggilan ibu, tapi aku lagi sholat, aku sedang menghadap Allah. Ternyata Juraij anak yang soleh ya bunda? Iya, Juraij itu anak yang soleh, taat, berbakti kepada ibunya sebenarnya. Cuma kebetulan waktu itu si ibu lagi butuh kali ya, butuh bantuan Juraij, dipanggil. Ternyata si Juraij nggak denger, bukannya nggak denger Ca, tapi si Juraij lagi sholat. Nah iya, si Juraij lagi sholat. Dan di panggilan yang ketiga itu ternyata teman-teman apa yang terjadi? Ibunya benar-benar marah, saking marahnya si Juraij, ibunya akhirnya mendoakan si Juraij seperti ini. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum dia melihat wajah wanita seorang pezina. Boleh nggak ya berdoa yang jelek? Gak boleh bunda. Iya memang gak boleh. Tapi kalau orang lagi marah Ca, emosi, biasanya yang terlontar itu adalah doa yang buruk-buruk. Gak boleh. Loh iya bunda paham, gak boleh. Kita harus mengucapkan yang baik-baik teman-teman. Meskipun marah, harus berdoa yang baik. Ya itulah Caca laan. Kalau bunda misalnya lagi marah itu ya mungkin juga berdoa yang jelek juga. Gak boleh bun, istighfar bun. Oh iya maaf, astagfirullah. Gak boleh ya teman-teman, meskipun kita lagi marah, gak boleh mendoakan yang jelek-jelek gitu. Apalagi bunda sebagai seorang ibu, atau bunda-bunda yang di rumah juga sebagai seorang ibu, anak kita lagi nakal misalnya, atau dipanggil-panggil gak dengerin, janganlah sampai kita mendoakan dengan sesuatu yang jelek. Bisa-bisa nanti dikabulkan oleh Allah. Nah itu doa seorang ibu itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kira-kira doa ibu Juraij dikabulkan gak ya Ca? Kan tahu. Oh kok gak tahu? Bunda cerita aja. Oh ya wes, kalau gitu dilanjutkan ceritanya. Iya, oke. Bunda cerita lagi nih. Tadi sampai mana Ca? Bunda Juraij berdoa yang jelek. Oh iya, teman-teman, Bunda Juraij marah. Jadi sempat terlontar doa yang tidak baik. Hingga ternyata di masa mendatang doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, Ca tahu nggak sih, Juraij itu dia selain soleh, dia itu juga ganteng. Wah, ganteng kayak artis. Iya, ganteng, wajahnya ganteng Ca. Sehingga banyak gadis-gadis pada masa itu yang tertarik, pengen menjadi pasangannya Juraij gitu. Iya ya bun. Hingga pada suatu hari si Juraij itu didatangin seorang wanita. Nah, karena si Juraij itu orangnya soleh, dan kebetulan yang mendatangi ini adalah seorang wanita yang bukan wanita baik-baik, si Juraij tetap menundukkan pandangannya. Kalau misalnya bahasa kita hari ini nih Ca, bahasa anak-anak muda hari ini tuh Ca, kayak gini nih Ca, Juraij godain aku dong, kayak gitu tuh Ca. Nggak boleh bun, itu namanya apa ya, lupa aku. Apa ya Ca namanya? Nggak boleh bun, jelek. Oh iya tahu jelek. Oh genit namanya. Itu medit. Loh kok medit? Genit. Genit. Nah, nggak boleh. Iya, nggak boleh memang. Nah, si Juraij digodain teman-teman. Tapi ternyata si Juraij itu tetap menjaga imannya, menjaga keimanannya dan rasa takutnya kepada Allah. Sehingga perempuan tadi ditolak dengan baik-baik oleh Juraij bahwa dia takut kepada Allah. Ternyata
si gadis itu, si perempuan tadi, perempuan yang tidak baik itu marah dia, hingga akhirnya dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama dengan penggembala kambing, sehingga dia hamil dan melahirkan anak. Nah, punya anak, iya, melahirkan anak sama penggembala kambing tadi itu. Iya. Kenapa? Malu. Iya. Gak boleh kan, Ca? Iya, pula boleh. Itu namanya berzina. Ya, itu namanya. Itu pun. Tuh, teman-teman. Cacat. Udah lihat depan aja. Nah, akhirnya teman-teman, setelah bayi itu lahir, apa yang terjadi? Penduduk desa itu gempar. Dia bertanya kepada wanita itu, ini anak siapa? Siapa bapak dari bayi ini? Dan wanita itu sambil terisak-isak menangis. Ini adalah bayinya Juret. Juret itu orangnya jahat. Dia tidak bertanggung jawab. Dia sok suci. Pakai nangis. Udah gitu memfitnah. Juret ternyata difitnah sama perempuan tadi, Ca. Ya Allah. Ternyata teman-teman, orang-orang itu langsung marah. Penduduk desa itu marah. Ayo, kita hancurkan tempat peribadatan si Juret itu. Tunggu. Bentar. Caca diam dulu, kenapa sih? Bunda mau cerita nih. Maaf. Ya, diam dulu ya. Siap. Oke, Caca diam dulu. Oke, duduk manis. Kita hancurkan tempat peribadatan si Juret itu. Dia pura-pura menjadi orang soleh. Dia tidak bertanggung jawab kepada perempuan ini. Gitu. Orang-orang pada terbakar tuh emosinya. Orang-orang sekampung, ada yang bawa palu, ada yang bawa pokoknya semua dibawa, tujuannya untuk menghancurkan tempat peribadatannya si Juret tadi. Ayo berangkat, hancurkan. Ayo hancurkan. Mereka semua berangkat menghancurkan tanpa babi bu. Apapun babi bu. Maksudnya tanpa izin. Ya, tanpa izin. Mereka langsung menghancurkan tempat peribadatan si Juret tadi. Dan Juret sempat kaget, teman-teman. Kok jadi gini? Ternyata dilihat di antara mereka itu ada perempuan yang tadi itu, perempuan yang pernah menggoda si Juret. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Juret ya kira-kira? Juret lalu sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Dan ternyata setelah sholat, teman-teman, Juret langsung turun mendatangi bayi yang dalam gendongan tadi. Dengan izin Allah, ternyata bayi yang masih merah itu ditanyain oleh Juret. Wahai bayi, siapakah ayahmu? Ternyata si bayi itu sambil yang masih merah itu sambil nangis. Ayahku adalah penggembala kambing. Bayi bisa bicara. Bayi bisa bicara. Orang-orang semua pada kaget, Sa. Ternyata bayi itu bisa bicara. Itu cara Allah menyelamatkan Juret pun. Oh ya, pintar. Itu cara Allah menyelamatkan Juret dari fitnah orang-orang itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi, teman-teman? Orang-orang penduduk kampung itu pada kaget. Ternyata bayi itu bisa bicara dan mengatakan bahwa ayahnya dia itu adalah si penggembala kambing, bukan si Juret. Ternyata akhirnya orang-orang pada minta maaf sama Juret. Aduh Juret, maafkan kami sudah gegabah, kami sudah kami tidak konfirmasi dulu, kami tidak tabayun dulu, kami tidak, maaf, kalau gitu tempat peribadatanmu nanti kita bangun lagi terbuat dari emas dan perak ya, gitu. Wah,
Tapi apa kata Juraj? Nggak usah, nggak perlu, kata Juraj. Biarkan seperti itu, dan aku akan tetap membangunnya dari tanah. Tuh, ternyata teman-teman, itu ternyata doa dari mamanya Juraj itu, Ca, yang lagi marah itu berdoa seperti itu. Padahal si Juraj itu anak yang soleh ya, Ca ya. Iya, kasihan. Nah, berdoa seperti itu, doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah. Tapi di sisi lain, karena Juraj adalah anak yang bertakwa dan beriman, soleh, dan juga berbakti kepada orang tua, Allah juga ingin melindungi si Juraj. Satu sisi doa ibu dikabulkan oleh Allah karena Juraj tadi tidak menyahut panggilan sang ibu. Di sisi lain, doa Juraj juga diselamatkan, dan Allah juga menyelamatkan si Juraj dari fitnah si perempuan itu. Tuh, apa yuk yang bisa kita ambil, atau apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah si Juraj ini, Ca? Coba Caca tahu nggak apa kira-kira? Tadi kan sudah disebutkan Bunda. Tadi, barusan. Oh iya, barusan Bunda bilang ya yang dua itu ya. Caca tambahin lagi dong. Apa ya? Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak? Apa yuk? Apa yuk? Coba dengerin teman-teman di rumah jawab apa? Oh iya bener, bayi yang bisa ngomong itu terjadi atas kehendak dan keinginan Allah. Tuh bener. Terus apalagi ya, Ca? Ini Bunda, aku tahu. Apa? Coba. Kita harus berbakti kepada orang tua. Terus apalagi? Patuh. Terus apalagi? Kalau dipanggil segera datang. Oh iya, kalau dipanggil segera datang. Apalagi kalau cuma sholat sunnah, misalnya nih Bunda lagi panggil Caca. Caca, ternyata Caca lagi sholat sunnah, teman-teman. Tuh Caca boleh menghentikan sholat sunnahnya, berhenti dulu, didatangin panggilannya Bunda, seperti itu. Tapi kalau misalnya si Caca lagi sholat fardu nih, misalnya tadi subuh misalnya, Bunda panggil Caca. Caca lagi sholat. Caca di dalam hatinya gini, aku terus apa berhenti ya, gitu di hatinya. Caca bilang kayak gitu. Nah, kalau lagi sholat fardu, teman-teman bacaannya dikerasin aja. Jadi misalnya Caca lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikeraskan gitu aja. Jadi orang tua kita, mama kita, papa kita tahu kalau kita sedang sholat, gitu teman-teman. Terus apalagi, Ca? Ada lagi, Ca? Apa ya Bun? Apa ya? Pokoknya teman-teman jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ca, kamu ingat nggak hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keriduan kedua orang tua? Iya, Bunda tanya sama si Caca nih, hafal nggak hadisnya? Iyo, masa Bunda tanya sama Mbak Hani? Aku ya? Iya, yuk coba. Coba yuk. Hadis keridoan ibu bapak. Ridallahu fi ridal walidaini wa syuhdullahi fi syuhtil walidaini. Rawahu Tirmidzi. Ye, pinter Caca, tepuk tangan buat Caca. Tepuk tangan. Caca pinter ternyata. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Tuh, yuk. Mulai hari ini dan seterusnya kita berazam, kita berniat, kita akan menjadi anak yang semakin soleh, anak yang semakin berbakti kepada orang tua. Wah, seru ceritanya ya teman-teman ya. Seru ya. Kayaknya waktu kita udah habis deh, Ca, sepertinya. Oh, gitu ya. Caca mau ngapain? Enggak deh, aku nggak ngapa-ngapain. Aku sudah senang bisa lihat teman-teman, bisa nyapa teman-teman. Teman-teman menjadi anak yang baik, menjadi anak yang salihah. Ya nggak pakai sampai mangap gitu.
gitu dangak gitu nanti kalau lehernya sakit ya apa. Aku seneng Bun. Oh iya, saking senengnya sampai dangak gini ya. Iya, oh iya. Oke, teman-teman, anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah, jangan lupa ketemu lagi dengan Bunda Mai dan Caca di cerita dan kisah selanjutnya di mana? Di suara